Dan ini adalah sebuah ajakan langsung di mana seharusnya mulai detik ini siapapun itu, terutama pejabat, melihat realitas hari ini sebagai sebuah kasih sayang Tuhan untuk kita kembali pada nilai-nilai luhur yang menjadi falsafah kita di dalam berbangsa dan bernegara, di saat yang sama juga menegakkan nafas konstitusi itu di dalam realitas kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, Alhamdulillah bisa kembali menyapa. Dan kita coba melakukan sebuah renungan dan juga pemikiran yang mengajak kita untuk melihat situasi ini secara lebih jernih, agar kita dapat melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi dan meraba bagaimana sebenarnya kehendak Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala atas negeri yang sama-sama kita cintai ini. Selama hampir 76 tahun Indonesia merdeka, boleh jadi penyimpangan dari nilai-nilai luhur Pancasila, kemudian juga keagungan semangat bernegara di dalam konstitusi itu belum seutuhnya dilakukan dan menjadi komitmen dari berbagai rezim yang pernah berkuasa di negeri ini. Misalnya soal pemeliharaan anak yatim dan duafa, kemudian pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, yang kita tidak perlu perdebatkan, pada kenyataannya belumlah seutuhnya sesuai dengan nafas dari konstitusi itu sendiri. Dan kita semua lupa dengan itu, bahkan nyaris setiap orang yang disebut politisi pikirannya tidak lebih luas dari orang-orang yang haus akan kekuasaan. Mereka lupa akan amal-amal politik yang sesungguhnya melihat kepemimpinan, jabatan sebagai sebuah amanah dan medan perjuangan. Kini kita lihat sebagian besar dari mereka memandang itu sebagai sebuah kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Dan kemudian datanglah pandemi yang secara langsung menghantam sisi kesehatan dan ekonomi bangsa, bahkan belakangan sampai kepada sisi pendidikan, sosial, dan tentu juga masa depan bangsa Indonesia. Sebelum pandemi, kita sangat akrab dengan istilah bonus demografi. Tetapi saat ini kita temukan sebuah fakta bahwa tidak sedikit anak-anak yang harus kehilangan orang tua, dan bahkan di antara mereka harus rela untuk putus sekolah karena mereka menjadi yatim, bahkan yatim piatu. Apa yang penting untuk dilakukan adalah sebuah kesadaran untuk melihat realitas ini sebagai cara Tuhan mengingatkan kita agar kembali menengok konstitusi yang mungkin sudah lama tidak lagi ada di dalam pikiran dan hati nurani. Dan ini adalah sebuah ajakan langsung di mana seharusnya mulai detik ini siapapun itu, terutama pejabat, melihat realitas hari ini sebagai sebuah kasih sayang Tuhan untuk kita kembali pada nilai-nilai luhur yang menjadi falsafah kita di dalam berbangsa dan bernegara, di saat yang sama juga menegakkan nafas konstitusi itu di dalam realitas kehidupan. Melalui momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, langkah ini harus ditempuh agar mereka yang papa dan tidak berdaya dapat terus memiliki asa dan cita-cita. Di saat yang sama, bersama spirit Muharram 1443 Hijriah, ini adalah satu momentum untuk kita menyadari pentingnya kebangkitan pikiran, kesadaran, dan sebuah tindakan perubahan dari hari ini atau kemarin yang gelap
menuju esok yang lebih baik, lebih terang. Dan tentu saja langkah yang paling pasti adalah mari kita mulai dari diri kita saat ini dan yang mungkin untuk kita lakukan. Presiden, silakan lakukan perubahan. Menteri juga demikian. Anggota DPR, jadilah wakil rakyat yang benar, bukan kemudian diam dan tidak melakukan sebuah tugas pokok dan fungsi secara substansi yang menjadikan rakyat tidak betul-betul terwakili. Semoga ini menjadi satu kesadaran bagi kita semua untuk melihat Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Pandemi adalah kasih sayang Tuhan, dan karena itu rahmat, hikmah, dan berkah harus kita jemput saat ini dari pikiran kita yang terang, dari iman kita yang kokoh, dan tentu saja persaudaraan, persatuan yang kian kuat semakin memberikan berkah bagi bangsa kita seluruhnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.